Ketemu lagi di Parent Talk. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat amat dekat dengan banyak orang. Ya kan? Dengan kita juga. Dengan kita juga. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa hal ini tidak baik untuk anak-anak. Gua mau membahas tentunya kali ini barengan sama lu adalah mengenai gadget pada anak. Ya kan? Jadi gini Di, sebenarnya mungkin sambil dirapel gitu ya jawabannya gitu ya. Boleh nggak sih anak pegang gadget itu dulu deh? Kalau 0 sampai 1 nggak boleh. 0 sampai 1 nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Nggak boleh itu maksudnya nggak boleh ikutan nonton walaupun nggak megang ya? Iya. Nah, Iya. tapi kan sebenarnya mereka juga belum terlalu ngerti juga Iya. sih ngapain juga Iya. lah gitu ya. Intinya mendingan kan diajak ngobrol kayak gitu-gitu. Tapi 0 sampai 1 sebaiknya nggak usah. Oke, 1 ke atas? 1 sampai 5 itu kalau misalnya dianya dalam kondisi yang biasa lah mainstream seperti anak pada umumnya, boleh aja. Oke. Maksimum 1 jam. Maksimum 1 jam. Karena anak gue itu sekarang harus gue akui, gue nggak pernah ngajarin padahal ya, gue nggak pernah ngajarin. Tapi mereka sudah tahu bagaimana mengoperasikan. Makanya namanya kan generasi Z tuh sekarang, Iya. Z kan kayaknya tuh gennya gen gadget itu tuh udah ada di dalam. Iya loh, gue nggak pernah ngajarin. Iya. Mereka tuh tahu even for YouTube. Even for YouTube. Iya loh. Gue nggak pernah ngajarin mereka untuk buka YouTube gimana kan. Tapi mereka tahu langsung gitu, pinjem tablet gua. Mereka tahu YouTube di mana mereka pencet. Iya. Dan itu mereka bisa nonton. Itu kan Kalau si ya. remote jago banget tuh. Langsung otak-atik segala apa gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya 1 sampai dengan 5 tahun mereka sudah lah boleh bersentuhan dengan gadget, tapi dibatasi waktu sampai dengan 1 jam. 1 jam sehari atau gimana nih? Sehari. Atau sekali pemakaian 1 jam mungkin berapa jam baru balik lagi sejam kan gitu, mesti dijelaskan dulu nih. 1 jam sehari. Oke. Total itu untuk segala sesuatu yang gambarnya bergerak. Jadi misalnya nonton YouTube, nonton gitu ya. Atau misalnya games yang emang orangnya yang di dalamnya gambarnya tuh banyak bergerak. Oh, oke. Jadi lebih ke arah situ ya. Oke. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal gadget juga anak gitu ya. Kalau gue pribadi, ini based on my own experience. Anak gue suka banget menggunakan tablet gue untuk nonton. Untuk nonton. Gue kan agak serem ya untuk YouTube ya, gitu karena konten YouTube itu sama sekali nggak bisa dijaga. Ada orang yang memasukkan apapun. Misalkan let's say anak gue suka banget nonton Lego, ya kan? Dia ngetik Lego, dia bisa loh ngetik sendiri ya kan? Akhirnya gue sikapnya gini, gue download film atau gue beli film, and then gue copy, and then I put it on my tablet. Jadi ketika dia mau nonton, gue hanya boleh menyaksikan, nih kamu boleh nonton cuma yang ini aja, yang udah papa siapin di folder video. Atau kalau mereka mau buka YouTube, biasanya akan gue awasi. Nah, tapi ngomongin soal itu, sebenarnya ada nggak sih konten-konten yang baik untuk anak-anak? Sebenarnya sih banyak juga ya, kayak misalnya buat anak-anak di bawah 5 tahun itu kan ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nari-nari, video-video yang ada nyanyi-nyanyi lagu anak-anak, like Little Monkeys. Iya, terus ada yang belajar sama ABC gitu kan boleh. Gak apa-apa lah ya kalau gitu. Gak apa-apa, kalau anaknya udah agak lebih besar 4-5 kan banyak yang art and craft juga tuh. Nah itu boleh, lucu-lucu juga boleh. Ini kan nggak 3 ya, no sex, no violence, no horror. Oke. No horror? No horror. Jadi nonton acara lo nggak boleh. Acara gue hidup itu dulu ya. Oke, nah intinya itu yang paling penting diperhatikan adalah sebenarnya anak boleh saja berinteraksi dengan gadget kalau secara psikologis. Toh karena gue mikirnya gini, kenapa gue memberikan izin? Karena ya itu dia generasi Z gitu kan, generasi Z. Ntar kedepannya juga gadget itu akan semakin berkembang. Tuntutan profesi mungkin akan terjadi juga, lo harus menguasai. Zaman dulu kalau orang tua kita nggak pernah ditanya bisa menguasai Microsoft Word nggak, sedangkan angkatan kita begitu mau masuk lamaran kerja Microsoft Word bisa kan, harus bisa gitu kan. Canggih kali daripada Word. Iya sih, biasanya ya Word sama Excel udah dasar banget. Zaman dulu mereka masih WS, Word Start atau ngetik 11 jari sudah. Dan tapi intinya itu. Nah akhirnya gue bilang sama anak gue, ya udah kamu nggak apa-apa, karena ya emang gue mikirnya itu tuntutan. Iya. Nanti kalau udah SD mereka boleh sekitar 2 jam untuk yang nonton-nonton. Kalau misalnya untuk yang ngetik atau segala macam itu boleh lebih panjang. Asal pakai prinsip yang apa sih, kalau nggak 15 menit, 20 menit, 1 atau 2. Jadi yang kita ngelihat ini 15 menit harus ngelihat jauh 1 menit. Itu buat perkembangan mata dan segala fokus juga ya. Oke. Jadi buat di sini yang emang mau berpikir kayaknya anak gue boleh gue kasih sentuh dengan gadget nggak ya? Sebenarnya boleh-boleh aja, mungkin ya. Ya kalau nggak setuju pun juga nggak masalah, silakan Anda tidak memberikan anak Anda gadget, kita nggak melarang itu. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Iya, kalau emang anak-anak bisa dikasih kegiatan fisik lebih banyak ya nggak masalah gitu. Tapi kalau memang gadget,
ya boleh-boleh aja, tapi batasi waktunya, kemudian juga perhatikan kontennya, ya kan? Jangan sembarangan konten dihajar black, boleh gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu, tapi buat yang nonton ini juga mungkin komentar-komentar, silahkan Anda setuju atau tidak setuju dengan anak-anak yang bersentuhan dengan gadget. Silahkan komentar di bawah ini dan kasih tahu alasannya kenapa. Thank you for watching, kita ketemu di Parent Talk berikutnya. Bye-bye!